Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Rosmiati SAG, calon guru penggerak angkatan 11 di SDN Negeri 1 Kebrak, Kabupaten Melawi. Kali ini saya tidak sendiri tetapi ditemani oleh Pak Rahmat Yani. Beliau adalah wali kelas 5 di SDN Negeri 1 Kebrak. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi Pak Yan. Selamat pagi. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Baik Pak, pada hari ini saya meminta waktu Bapak sebentar. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra observasi begitu ya Pak ya. Nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas Bapak nantinya begitu ya Pak ya. Adapun tujuan kita pada hari ini, tujuan supervisi yang saya lakukan kepada Bapak pada hari ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas nantinya, begitu ya Pak ya. Tetapi sebelum Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas nanti, saya ada beberapa mengajukan pertanyaan. Apakah boleh Pak? Boleh, silakan. Baik, terima kasih ya Pak ya. Baik, yang pertama itu saya mau menanyakan apa tujuan Bapak untuk melakukan pembelajaran di kelas nantinya ya Pak? Baik. Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti juga adalah supaya siswa itu pertama tujuannya diminta kemampuan siswa secara pengetahuan memahami materi yang saya sampaikan itu, dan tujuan yang berikutnya adalah kemampuan menerapkan materinya, yaitu sebagai kemampuan praktiknya ya, kemampuan menerapkan pecahan itu dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di lingkungan. Itu tujuan. Oke, baik Pak. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang akan Bapak capai ketika Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas ini? Jadi kaitannya dengan area pengembangan yang akan saya fokuskan adalah area pengetahuan dan keterampilan kepada siswa. Itulah yang menjadi tujuan utamanya yang perlu saya kembangkan di dalam proses pembelajaran. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya saya ingin mendengarkan Pak bagaimana rancangan pembelajaran yang nantinya ingin Bapak terapkan di dalam kelas pada saat Bapak melakukan pembelajaran. Jadi untuk pengembangan materi yang saya akan terapkan di kelas nanti, ya, saya akan mencoba atau menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini adalah penyatuan atau penggabungan dari tingkatan gaya belajar bermacam-macam siswa. Karena siswa kita tahu sendiri punya tipe dan gaya belajarnya yang berbeda-beda. Ada yang lebih cepat menerima atau merespon materi yang kita sampaikan, ada yang sedang, ada yang lama, dan bahkan ada yang tidak bisa merespon sama sekali. Karena ini saya tertarik menggunakan gaya belajar berdiferensiasi. Jadi di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini saya merencanakan akan membentuk kelompok belajar berdiskusi yang mungkin bisa saya buat 4 atau 5 kelompok, maksimalnya 5, karena disesuaikan dengan jumlah peserta didiknya. Ada 23 siswa ya, demikian. Mungkin saya buat paling banyak 5 kelompok. Dan di situ nanti akan digabungkan dengan tingkatan kemampuan anaknya masing-masing supaya tujuan pembelajaran saya ini bisa tercapai. Ya, demikian. Baik Pak, untuk strategi pembelajaran yang akan Bapak gunakan berarti nantinya pembelajaran berdiferensiasi, begitu ya Pak. Jadi ada pengelompokan siswa, jadi di situ mereka
ya Pak, betul. sesuai kelompoknya. Iya. Baik. Nah, sekarang bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan pada saat Bapak melakukan pembelajaran di kelas? Nah, jadi kaitannya dengan media atau alat bantu yang mempermudah proses penyampaian materinya kepada mereka nanti, saya akan gunakan medianya. Pertama adalah bahan gunanya laptop, ya, lembar kerja peserta didik LKPD, beserta mungkin ada saya gunakan media yang lebih gampang, lebih dekat dengan kita sebagai apa namanya pengantar materinya dulu, simulasinya. Nah, saya gunakan batu kerikil, ya, batu kerikil. Nah, kemungkinan batu kerikilnya bisa diambil, tidak apa-apa ya. Nah, ini kan lebih murah, lebih dekat, Lebih mudah dicari ya Pak ya? mudah ditemukan di lingkungan sekolah kita. Meskipun hanya batu kerikil, tapi bisa kita manfaatkan. Iya, betul. Nah, dan cup ini juga mungkin sebagai barang bekas yang tidak dimanfaatkan, tidak ada salahnya kalau kita gunakan. Nah, ini tujuannya apa? Ini adalah untuk menemukan, sesuai dengan materinya tadi, adalah menemukan menggunakan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan seperti ini, abstrak berarti nyata. Ya, konkret bukan abstrak maksudnya. Kita mengajarkan yang abstrak itu harus dibuktikan dengan yang konkret supaya anak itu lebih cepat meresponnya. Nah, mungkin itu sebagai media alat bantu saya. Di samping itu mereka juga nanti di akhir kegiatan tugas kelompoknya adalah mampu tampil menyampaikan hasil jawaban dari setiap perwakilan dari setiap kelompoknya, nanti dipresentasikan di depan kelas. Mungkin demikian. Baik Pak, nanti kira-kira kapan ini Bapak akan melaksanakan pembelajaran di kelas itu ya Pak? Waktunya itu yang akan kalian lakukan di hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya hari ini adalah kita mau mempelajari tentang penyelesaian masalah yang berkaitan dengan KPK dan EPB, ya. Nah, itu yang akan dipelajari. Tujuan pembelajaran ini yang pertama ada dua tujuannya, ya. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian nanti harus mampu mencari kelipatan dari sebuah bilangan. Kelipatan dari sebuah bilangan. Nah, itu yang pertama. Ya, kemampuan yang harus kalian dapatkan pada proses pembelajaran hari ini. Yang kedua, kemampuannya yang diharapkan adalah kalian itu harus mampu menentukan kelipatan, ya, persekutuan atau KPK, ya, dari dua bilangan, Nah, sebagai untuk pengantar awal, sebagai contohnya, di sini sudah Bapak siapkan medianya, ya, yaitu berupa batu kerikil dan cup ini, ya. Nah, ini tujuannya itu apa nanti? Nah, untuk melatih apa namanya, kemampuannya. Nah, kalian sudah pernah mendengar bilangan prima kan? Bilangan prima itu dimulai dari apa dulu? Bilangan prima. Bilangan prima. Nah, kalau tidak salah seperti apa? Bilangan prima itu. Coba bantu dulu. Bilangan prima itu. Jangan sebut dengan bilangan prima gimana? Nah, bilangan prima. 0. Terus gimana? Coba diulangi. 0. 0,0. Terus begini tulisannya. Nah, coba kita ganti baju ke depan aja, silakan. Ya. Oh, kepalanya masih belum stabil, ya. Kondisi kesehatannya belum begitu fit, ya. Nah, jadi begini. Bapak minta bantu ini aja sebagai contoh, untuk memberikan contoh tentang
kelipatan dari bilangan. Nah, Bapak minta bantu satu orang. Coba minta bantu, Bapak bantu ini. Ini. Nah, maju ke depan dulu. Ambilkan ini. Tolong kamu ambil. Nah, batunya sudah Bapak siapkan sini. Silakan maju dulu. Nah, ini ada 3 ya. Nah, ambilkan sebanyak 9 batu. Masukkan, dibagi ke dalam 3 tempat yang sama. Ya, sama banyak. Ya. Nah, coba dari sebelah sini biar kameranya bisa kelihatan. Nah, begini. 2, 2. Berarti sekarang sudah 6. Ambil lagi. 3. Nah, ini seperti apa pemahaman kalian terhadap yang dilakukan oleh siapa namanya? Dinda, oleh Dinda ya. Ini bilangannya, apakah 3 batu kerikil yang ada di dalam wadah ini melambangkan yang dimaksud dengan bilangan prima? Melambangkan bilangan prima atau bukan? Ayo. Jawabannya iya. Jangan ragu. Ya. Nah, di sini kalau kamu hitung dari ketiga, coba kamu bantu angkat satu pegang. Diangkat ke sana. Dari ketiga tempat ini batunya ada 3. Berapa jumlah batu yang ada di dalam 3 wadah ini? 9. Ya. 9 semuanya. Jadi 9 ini adalah dari 3 wadah ini. Ya. Nah, di sini menandakan kelipatannya berapa? Bilangan kelipatannya berapa? 3/9. Ayo, 3. Nah, 3 per, ulangin sekali lagi supaya jelas. 3/9, ya. Nah, jadi 3/9 atau dengan kata lain melambangkan kalau EPB-nya 3/3. Nah, inilah dia yang dimaksud dengan kelipatan. Ya. Nah, untuk itu pemahaman kalian bagaimana? Kalau diberikan soal lagi, apakah kalian bisa menghitung kelipatan nilai, menentukan nilai kelipatan dari suatu bilangan? Bisa. Baik, kita kembalikan lagi ke sini ya. Kita kembalikan. Nah, sekarang boleh duduk ya. Nah, baik ya. Nah, jadi itu tadi sebagai contoh ya, simulasi kilat. Bapak katakan simulasi kilat sementara cepat ya. Namun apakah sebelum kita bisa lanjut, Bapak mau pastikan dulu ya. Mau pastikan apa? Pemahamannya tentang kelipatan ya. Nah, di sini ada pertanyaan pemantiknya. Ya, Bapak sudah siapkan pertanyaan pemantiknya. Dulu ya, mau dipasang di papan tulis supaya kalian semuanya bisa baca. Nah, ini dia. Apakah kelihatan dari belakang? Kelihatan. Nah, apa yang kamu ketahui tentang kelipatan bilangan? Apa contohnya? Nah, contohnya tadi sudah diperagakan, ya, sudah diperagakan, ya. Nah, contohnya tadi sudah diperagakan, yaitu bilangan 3, kelipatan 3, kelipatan 3, 3 tambah 3. Sama tidak dengan hasilnya? 3 tambah 3 dengan 3 kali 3 dan 3 kali 3. Hasilnya sama 9 ya. Jadi hasilnya 9. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang pernah kamu dengar tentang kelipatan persekutuan
tersebut. Kelipatan dari persekutuan tersebut. Ya. Apa yang pernah kamu dengar dari kelipatan persekutuan? Nah, nanti untuk lebih mantapnya supaya kamu itu tidak ragu, ya, bagaimana yang dimaksud dengan kelipatan dan menentukan kelipatan persekutuan suatu bilangan itu, kita nanti akan mencoba menyelesaikan soal G, ya, dengan cara membentuk kelompok menjadi 4 kelompok nanti dalam ruang kelas ini, ya, 4 kelompok, ya. Nah, jadi kelompoknya yang di sebelah sini 4, di sana 4, di sini orangnya ada 8, ya. Nah, jadi supaya seimbang nanti jumlahnya, boleh 2 orang gabung ke sana. Ya, sama ini silakan gabung dulu ke sana. Ya. Setelah gabung nanti kalian bentuk, ya, atur kembali, ditata kembali maksudnya meja dan kursinya supaya enak duduknya. Ya, supaya enak duduknya, supaya enak belajarnya. Nah, Mercy, nanti Mercy bisa gabung ke sini, ya. Kursi Mercy bisa dibawa ke sini. Dan yang sebelah sini, Kenol, tempat duduknya bisa diatur kembali. Ya, diatur kembali, nanti Bapak siap bagikan lembaran gennya. Nah, Bapak. Ya, sekarang boleh mulai dikerjakan. Ya, boleh mulai dikerjakan. Tolong ini dikerjakan. Ini kerjakan dulu. Jangan melakukan yang lain. Karena kita pakai waktu, ya. Nanti jangan dulu pertanyaan yang tak penting. Ini selesaikan dulu. Nah, baiknya, silakan sekarang mulai dikerjakan. Ya. Bapak minta tulisannya yang rapi karena akan dipresentasikan nanti di depan kelas. Nah, jadi didiskusikan. Bapak, ini prosesnya kalian akan dinilai juga. Apanya? Proses kalian mengerjakan soal ini juga Bapak nilai, ya. Baru barang itu disimpan dulu. Simpannya ini keluarkan barang. Ya, silakan dikerjakan dulu. Nah. Yang kelompok 2 berapa? Ya. Kelompok 3 nanti siapa? Bola. Ya, dia. Oh, dia. Bukan dia, ya. Baik, ya. Sepertinya sudah selesai semuanya. Tapi yang kelompok 2 ini apa yang kelompok 2 sudah siap? Sudah, ya. Kelompok 1 sudah siap semuanya? Nah.
Nah, baik ya. Nampaknya memang udah semuanya selesai ya, setiap kelompok dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kalau udah selesai ya sini alam gambaran jawaban yang dikerjakan boleh tempel dulu, pasang dulu, nanti bapak panggil satu-satu maju ke depan ya. Nah, ini hasil kerja kelompok 1. Baik, ini kelompok 2. Ada di belakang nggak jawabannya? Nah, ya. Nah, kelompok 3 lagi. Kelompok 4. Nah, baik ya. Jadi tadi masing-masing kelompok semuanya sudah menyelesaikan tugas menjawab soal gamenya, ya. Dan soal jawaban dari soal itu sudah dipasang di depan kelas di papan di sini, ya. Tinggal nanti presentasikan dari keempat kelompok ini dan Bapak minta kesiapan dari masing-masing kelompok, salah satunya yang ditunjuk untuk mempresentasikan hasil jawabannya di depan, ya. Nah, untuk kesempatannya Bapak berikan, Bapak ini tidak menentukan ya, tidak menentukan harus kelompok 1, 2, 3, atau 4 dulu, tapi kesempatan ini Bapak berikan kepada kalian untuk menentukan kelompok mana yang dari dulu siap dan bisa maju ke depan. Kelompok mana dulu? Kami, Pak. Oh, jadi kelompok 1 minta duluan. Gimana kelompok lain? Bersedia? Bersedia. Kalau bersedia kalian tolong Bapak minta tolong diamati hasil jawaban soal gamenya, karena itu akan menjadi catatan dalam proses kegiatan belajar kita pada hari ini. Nah, silakan perwakilan dari kelompok 1 silakan maju ke depan untuk membacakan presentasi hasil jawaban quiz gamenya. Nah, silakan Alfian untuk menjawab soal pertama atau soal nomor 1. Nah, carilah kelipatan dari 12. 84, 96, 120. Bagus ya, kasih upload dulu. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, jawabannya apa? Benar. Baik, sekarang silakan lanjut ke jawaban pertanyaan yang kedua. Hitunglah KPK dari 28 dan 40. Boleh menggunakan papan bilangan atau power faktor. Silakan, Alfian. Jadi jawabannya 280. Sekarang jawabannya betul. Selanjutnya jawaban soal nomor 3. Carilah kelipatan dari 15 minimal 5. Nah, silakan. Bagus, jawabannya apa? Nomor 4. Berapa faktor prima dari 36? Faktor primanya. Nah, dari 36. Apa jawabannya? Silakan. Ya. Bukannya tuh. Ya. Bukannya tuh. Nomor 4. Nomor 4. Berapa? Berapa faktor prima dari 36?
Dari 30 ya. Oh ya, kalau mau dibantu, nah, silakan. Ya, silakan ada kawannya yang mau membantu. Oh ya. Jadi berapa? Berapa? 2 dan 3. Jawabannya benar. Baik. Kita lanjut nomor 5. Berapa faktorisasi prima dari 16? Iya, jadi 2 kali 2 8, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 dikali 2 16. Betul jawabannya. Ya. Yang ke 6. Ya, soal yang ke-6. Berapa faktor prima dari dan faktorisasi prima dari 96? Faktor prima dan faktorisasi prima. Silakan dijawab. Iya. Sama dengan 96. Betul ya. Kita uraikan, kita baca. Betul. Ya, terakhir untuk menjawab soal yang nomor 7. Itulah KPK dari 25 dan 50. Nah, KPK dari 25 dan 50. Berapa? Jawabannya 2. Gimana? Benar atau salah jawabannya? Benar. Nah, kita kasih aplaus aja sekali. Silakan dulu. Nah, baik ya. Kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan jawabannya. Ya. Ini ada dua. Nanti ke sebelah sana dulu. Kamu tahan dulu. Kelompok 2 yang di sana dulu. Karena di sana lebih dulu angkat tangannya. Tidak apa-apa. Nah, kelompok 4. Silakan masuk ke depan dan mempresentasikan jawaban kelompok 4. Silakan. Pertanyaan yang pertama, carilah kelipatan dari 12. Ya. 108 dan 120. Benar jawabannya. Ya, siap dulu. Nah, baik, lanjut soal nomor 2. Hitunglah KPK dari 28 dan 40. Boleh menggunakan papan bilangan atau faktor. Berapa jawabannya? 280. Jawabannya gimana? Betul. Kasih aplaus lagi. Nah, jawaban soal nomor 3. Carilah kelipatan dari 15. Carilah kelipatan dari 15. Dan 90. Jawabannya benar. Boleh lagi. Ya. Selanjutnya soal nomor 4. Berapa faktor prima dari 36? Yaitu 2 dan 3. Jawabannya benar. Ya. Kita lanjut nomor 5. Berapa faktorisasi prima dari 16? Nah, ada 4 duanya ya. Benar ya. Berarti 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. Ya, jawabannya tepat, benar. Kasih aplaus lagi. Ya. Lanjut nomor 6. Berapa faktor prima dan faktorisasi prima dari 96? Nah. Ya, kali. Nah, 5 ada 2-nya ada 5 dan dikali 3. Jadi, kita uraikan dulu supaya lebih jelas. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 32. 32 dikali 3 96. Benar jawabannya. Nah, kita lanjut soal terakhir nomor 7. Hitunglah KPK dari 25 dan 50. Yaitu jawabannya yaitu 2. Ya benar, ada tanda dia 2. Jadi benar jawaban kelompok 4 menjawab dari satu soal itu. Semuanya benar. Baik, silakan duduk kembali. Ya. Nah, ini tadi kalau tidak apa-apa. Dari yang ini kita kasih kesempatan kali ini tadi tidak apa-apa ya. Kalian sama-sama punya kesempatan. Ya. Nah,
Baik, kita lanjut kelompok nomor 2. Ya, silakan nomor 2. Bacakan. Jadilah kelipatan dari 12. Ya, jawabannya benar. Nomor 1 benar. Boleh kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya soal nomor 2. Hitunglah KPK dari 28 dan 40. 280. Baik, jawabannya benar. Ya. Silakan dikasih aplaus dulu. Kawannya di depan. Ini semangat dulu, ya. Baik, kita lanjut nomor 3. Jadilah kelipatan dari 15. Jawabannya benar. Karena kelipatan 15, ya. Udah, jawabannya benar. Silakan dihapus lagi. Jangan lagi lagi, ya. Lanjut soal nomor berapa? Nomor 4. Iya, nomor 4. Berapa faktor prima dari 36? 2 kali 3. 2 kali 3. 2 kali 3 atau 2 dan 3? 2 dan 3. Ya, jawabannya benar. Ya. Jawabannya benar soal nomor 4. Silakan dihapus lagi. Kasih tepuk tangan lagi. Nah. Selanjutnya soal nomor 5. Berapa faktorisasi prima dari 4? Jadi 2-nya itu kali 2-nya ada 5, ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan kali 3. Ya, jawabannya 96. Jadi benar ya jawabannya. Benar ya? Silakan dihapus kembali jawaban nomor 5 tadi. Silakan dihapus dulu, ya. Baik, lanjut nomor 6. Nomor 6. Ya. Berapa faktor prima dan faktorisasi prima dari 96? Berapa? 2 dan 3. Jawabannya apa? Benar, ya. Yang nomor 7 terakhir. KPK dari 25 dan 50. Silakan jawabannya apa? Jadi berapa angkanya? KPK-nya berapa? Di situ sudah ditandai angka berapa ya? Nah, yang mana? Tentukan di sini. 2 atau 5? 2 atau 5? 2. Nah, ini yang 2 ini. Ya, jawabannya benar karena sudah ada dilingkari tanda 2-nya. Nah, baik ya. Berarti tinggal satu kelompok lagi. Silakan kembali ke kelompoknya. Baik, tinggal kelompok 3 lagi, ya. Yang akan maju ke depan. Nah, baik, jadi ini dia. Gitu ya. Saya kamera sana nggak bingung. Silakan kamu jawab soal yang pertama. Dari kelipatan dari 12. Nah, ini. Kamu bacakan. Nah, jawabannya benar. Silakan. Kelompok 3. Sekarang soal gamenya yang nomor 2. Hitunglah KPK dari 28 dan 40. Boleh menggunakan tuan faktor. Berapa? 280. Jawabannya benar. Sekarang nomor 3. Yang nomor 3. Carilah kelipatan dari 15. Ya, jawabannya juga benar. Selanjutnya nomor 4. Bagi nomor 4, berapa faktor prima dari 36? 36. Yaitu yang mana? Yang mana? 3 dan 2. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya 2 dan 3, tapi 3 dan 2 ada jawaban. Gak ada apa-apa ya. Jawabannya
Menurut kalian benar atau salah? Ya benar. Hanya letaknya saja. Ya, jawabannya benar. Ya. Lanjut nomor 5 sekarang. Berapa faktorisasi 5 dari 16? Ya. Nah, jadi di situ dari jawab 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya. Nah, di sini ya. Ini jawabannya agak berbeda, tetapi hasilnya sama, ya. Agak berbeda jawabannya. Namun kita kembali ke hasilnya. Kita kembali ke hasilnya. Jadi di sini yang benar adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan kali 2. 2-nya 4 kali. 4 kali 2-nya mengalikan 2. Ya. Itu yang benar. Ya. Nah, jadi sekarang di sini ya termasuk hampir benar ya. Ya, hampir benar. Nah, hampir benar. Boleh kita lanjut ke soal B-nya yang ke-6 ya. Berapa faktor 5 dan faktorisasi 5 dari 96? Nah. Nah, jadi di sini kamu menjawabnya juga masih kurang tepat. Tuh, kita lihat masih kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Karena di situ dituliskan jawabannya jawabannya 32 dikali 3. Ya. Ya sebetulnya secara matematis jawaban ini sudah benar tapi kurang tepat, kurang pas. Yang pasnya adalah uraian dasarnya. Kan? Dasarnya bilangan itu. Yang dimaksudkan ini adalah dasarnya apa? 2 dikalikan 2 menghasilkan bilangan 4. 4 ya. Nah, 2 dikali 2 lagi. 2 dikali 4 menjadi 8. 8 dikalikan 2 jadi 16. 16-nya baru dikalikan 3. Itu maksudnya yang sebenarnya ya, harus kamu jawab. Nah, di sini berarti ada nomor 5 dan nomor 6 yang agak sedikit keliru. Tapi jawabannya sudah mendekati ya. Nah, lumayan ini. Enggak apa-apa. Selanjutnya nomor terakhir nomor 7. Ya, itulah KPK dari 25 dan 50. Berapa nilainya? Mana yang kamu kasih tanda? Ah, ini kayaknya ini ada tanda panah nih. Berarti angka 2. Jawabannya 2. Benar enggak? Nomor 7 tadi. Semuanya masih ingat enggak jawabannya? Nomor 7 yaitu 2. KPK dari bilangan 25 dan 50. Jawabannya 2. Boleh bercampur dulu ya. Terakhir jawabannya benar. Ya. Nah, boleh kembali ke tempat duduknya. Nah, baik ya. Jadi untuk lebih lengkap, lebih jelas, ya, hasil presentasi. Nah, ini kita catat bersama ya. Silakan ditulis dulu. Jawaban kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ya. Ada 2 soal yang belum begitu tepat ya jawabannya. Ya. Kelompok 3. Soal nomor 5 dan 6. Masih kurang 4. Nah, baik ya, ini sebagai bahan koreksi dan bahan perbaikan kita semuanya untuk proses pembelajaran hari ini ya. Nah, baik, untuk lebih memperjelas ya, dari soal yang kamu jawab dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ini perlu Bapak pertegaskan lagi ya dan koreksi kembali, dan Bapak minta kalian simak baik-baik. Nah, sebenarnya ya jawaban ini tadi sudah dibacakan oleh masing-masing kelompok. Akan tetapi Bapak lebih menyampaikannya supaya lebih jelas. Begitu maksudnya ya.
Nah, jadi di sini untuk penilaian kelompok ya dalam proses kegiatan pelajaran hari ini yang semuanya menjawab soal gamenya benar, yaitu kelompok 1 semuanya menjawab benar ya. Kelompok 1 menjawab benar. Selanjutnya kelompok 2 tadi bagaimana? Juga menjawab semua soalnya benar. Kelompok 2 menjawab benar. Ya. Kelompok 3. Kelompok 3 ini yang menjawab soalnya ada 2 yang masih kurang tepat gitu ya. Kurang tepat. Kelompok 3 menjawab 2 soal mana nanti ya yang kurang tepat. Jadi kelompok terakhir, kelompok 4. Kelompok 4 menjawab semua soal gamenya, 7 soal itu dengan benar. Ya. Nah, baik ya. Saya bacakan dulu ya. Hasil jawaban dari 7 pertanyaan soal game itu yang sebenarnya. Baik. Soal yang pertama, kelipatan dari 12. Kita tahu bilangan itu bilangannya 12. Tolong diperhatikan semua. 12 artinya kelipatan dari angka 12 atau bilangan 12. 12, 24, berapa lagi? 36, 48, ya, 6, 60 dan 72. Nah, itulah kelipatan dari 12. Yang kedua, KPK dari 28 dan 40 adalah 240. Ya, ini dia, benar jawabannya. 280. Soal nomor 2. Soal game yang ketiga, kelipatan 15. Ya, kalau 15 ya kita tahu ya, 15 tambah 15 30, tambah lagi 15 45, tambah lagi 15 jadi 60, tambah 15 lagi 75. Ya. Nah, baik. Selanjutnya soal nomor 4 ya. Faktor prima dari 36 adalah faktor primanya 2 dan 3. Pak, bagaimana tadi menjawab ada yang 3 dan 2? Ya, sama-sama betul. Cuman meletakkan angka 3-nya seharusnya di sebelum angka 2. Ya, tidak apa-apa. Jawabannya juga dibenarkan. Ya. Soal nomor 5. Faktor prima dari 16. Artinya faktor bilangan yang membentuk bilangan 16 maksudnya. Ya, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, itu. Ya. Selanjutnya nomor 6. Faktor prima dari 96 adalah 2 yaitu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan kali 3. 2-nya ada 5, terakhir dikali dengan 3. Ya. Yang terakhir nomor 7. KPK dari 25 dan 50 adalah 2. Nah, baik ya. Jadi seperti itulah jawaban soalnya yang kita kerjakan atau yang kalian harus selesaikan pada hari ini. Ya. Jadi nilainya masing-masing kelompok ya. Untuk nilai kelompok 1 nilainya 1. Kelompok 2 ya, kelompok 3 sana ada 2 tadi dan kurang 4 5. Dan yang terakhir kelompok 4 nilainya 1. Nah, baik ya. Yang terakhir ya, kita dulu. Jadi yang terakhir ini adalah kita mau menyimpulkan. Apa yang disimpulkan? Yaitu materi pembelajaran yang kita pelajari di hari ini.
Yaitu apa tadi, tentang apa? Tentang kelipatan. Kelipatan bilangan. Ya. Nah, jadi pengertian kelipatan itu apa? Menurut kalian itu apa? Kelipatan bilangan adalah penjumlahan bilangan ya berulang dengan bilangan yang sama. Nah, jadi ini perlu ditulis, yaitu kelipatan bilangannya. Nah, ini dia jawabannya dari sini ya. Jawabannya dari sini. Dari sini. Penjumlahan bilangan dengan bilangan yang sama. Nah, itulah dia pengertian daripada kelipatan, yaitu penjumlahan ya berulang bilangan yang sama. Nah, contoh tadi kelipatan 12, berarti penambahannya adalah angka 12 lagi, ya kan? Bukan 13. Kalau 13 salah ya. Nah, seperti itu. Itu konsep tadi dari kelipatan bilangan. Nah, baik ya, sebelum proses kegiatan belajar mengajar ini kita tutup, kita akhiri, dan kita akan menyusun kembali agenda. Coba selo, duduk dulu. Nah, kita harus mengagendakan atau menyusun rencana proses pembelajaran kita pada pertemuan yang akan datang. Ya, jadi pada pertemuan kita yang akan datang, kita akan mempelajari tentang pecahan, ya, baik pecahan murni, pecahan senilai, ya, dan seterusnya. Nah, itu yang akan kita pelajari kembali pada kegiatan kita pada waktu proses pelajaran yang akan datang, ya. Nah, selanjutnya silakan kembali lagi ke tempat duduknya. Nah, baik ya. Sebelum kegiatan sudah datang dulu, tahan dulu, di situ aja kan. Nah, sebelum kegiatan ini kita tutup ya, Bapak mau memberikan apresiasi kepada kalian semuanya karena tadi sudah semuanya menunjukkan ya usaha yang baik, bekerja keras, belajar dan kesungguh-sungguhannya. Ya, dari 7 soal game itu hanya tersisa 2 yang masih kurang tepat menjawabnya. Nah, namun diukur dari. Selamat pagi Pak Yan. Baik, selamat pagi Bu. Apa kabar Pak hari ini Pak? Kabarnya alhamdulillah baik, sehat, semangat. Iya Pak. Baik Pak, pada hari ini saya bertemu kembali dengan Bapak dalam rangka untuk melakukan pasca observasi ya Pak ya. Jadi kemarin saya sudah mengamati Bapak di kelas untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, setelah itu hari ini saya melakukan percakapan kembali bersama Bapak dengan tujuan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan di kelas Bapak, begitu ya Pak ya. Nah, sebelum melanjutkan percakapan ini lebih lanjut, saya mau memberikan beberapa pertanyaan, boleh Pak? Boleh, silakan. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama itu bagaimana perasaan Bapak pada saat melaksanakan pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan di kelas tadi Pak? Nah, baik. Jadi walaupun ini atau kegiatan ini bukanlah pertama kali dan ini adalah kegiatan yang rutinitas dilakukan oleh guru, namun saya secara pribadi masih juga ada merasakan sedikit grogi ya, ataupun ada rasa tegang ya, begitulah perasaan yang saya alami. Namun semua itu bisa saya atasi dan prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Pak. Kemudian bisa Bapak ceritakan kembali Pak, pengembangan atau
area pengembangan atau langkah-langkah yang Bapak laksanakan dalam proses pembelajaran tadi, Pak? Boleh Bapak ceritakan, Pak? Baik, jadi langkah-langkah atau area yang akan saya uh, kembangkan dalam proses kegiatan pembelajaran itu adalah dua area, yaitu area pengetahuan dan area keterampilan. Nah, itulah yang menjadi fokus dalam kegiatan proses pembelajaran yang saya lakukan pada hari itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Kemudian selanjutnya menurut Bapak, apakah area pengembangan yang sudah Bapak laksanakan di dalam proses pembelajaran tadi kira-kira sudah berjalan dengan baik belum begitu? Nah, untuk proses kegiatan dalam pembelajaran itu memang ada sedikit kendala ya, karena itu disesuaikan dengan kondisi muridnya, latar belakang muridnya, karena latar belakang murid itu kan berbeda-beda. Jadi ada tingkatan yang tingkat pemahamannya lebih cepat mengerti, ya, memahami dengan apa yang disampaikan, ada yang kurang dan bahkan ada yang belum mengerti sama sekali. Nah, itulah kendala yang saya temukan dalam proses pembelajaran tersebut. Oke, baik Pak. Betul sekali ya Pak. Permasalahan yang Bapak alami itu memang sering ya Pak ya terjadi Pak. Saya rasa juga di setiap kelas pun mesti ada permasalahan yang seperti itu. Nah, lalu kira-kira apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi masalah yang Bapak alami saat Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas tersebut Pak? Nah, baik. Jadi untuk saya mengatasi atau mensiasati dengan kendala-kendala yang saya temukan itu, saya menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, artinya di situ menyatukan perbedaan tingkatan pemahaman anak tadi di dalam sebuah kelompok. Nah, di sanalah terjadi kolaborasi, saling asuh, sehingga anak yang awalnya yang pemahaman yang masih kurang, sehingga yang lebih cepat ini atau yang lebih lancar memahami materi itu bisa membantu rekannya yang kurang tadi, sehingga capaian proses pembelajaran itu bisa berhasil atau tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, baik Pak. Berarti bahwa rencana Bapak untuk kegiatan pembelajaran ke depannya yaitu untuk memperhatikan gaya belajar murid begitu ya Pak ya, sebagai pedoman yaitu dengan pembagian kelompok begitu ya Pak ya. Oke, baik. Terus selanjutnya itu menurut Bapak kira-kira kapan ya Pak waktunya Bapak akan melaksanakan perbaikan atau perubahan yang tadi masih terjadi di kelas itu, kira-kira kapan Pak waktunya? Nah, jadi kalau ditanyakan kapan waktunya, jadi sesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan, yaitu di kelas 4A atau 4B ya, itu ditentukan hari jadwalnya jam ketiga di hari Selasa. Nah, jam ketiga atau jam terakhir. Nah, kegiatan proses pembelajarannya di hari Selasa. Betul Bu. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Baik Pak, semoga perubahan atau perbaikan yang Bapak rencanakan ke depannya itu yang sudah Bapak rencanakan itu tadi dapat berjalan dengan baik begitu ya Pak ya. Kemudian selanjutnya saya akan menunggu kabar baiknya begitu ya Pak, perubahan yang sudah terjadi ketika Bapak melakukan atau memperbaiki apa yang masih kurang pada saat Bapak melakukan pembelajaran di kelas tersebut. Baik Pak, saya kira cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Bapak sudah meluangkan waktunya sehingga kita dapat melaksanakan percakapan ini meskipun singkat begitu ya Pak ya. Tetapi kita bisa saling menguatkan begitu ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Selamat pagi Pak Yan. Selamat pagi juga Ibu. Sekian percakapan observasi dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.